Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya. Amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate progres terkini ataupun pencapaian terkini exit tol Warakas yang akan menjadi salah satu solusi penumpukan penumpang penumpukan supporter yang akan menuju ke salah satu stadion termegah di dunia, yaitu Stadion JIS, Jakarta International Stadium, yang belakangan ini sangat ramai sekali pembahasannya ya, se-Indonesia Raya membahas stadion ini teman-teman, karena ini stadion memang Masya Allah ya, langkah banget di Indonesia ya. Mungkin baru ada nih stadion seperti ini di Indonesia. Sehingga kita yang biasanya menganggap stadion itu biasa-biasa saja, setelah adanya stadion di sini kita langsung ini ya, terkagum-kagum dan agak sedikit bingung ya. Karena stadion di sini mengusung konsep green building, di mana meminimalisir namanya kendaraan pribadi, dan ya ini salah satunya yang menjadi pembicaraan ya, bahwa banyak kalangan yang menginginkan salah satunya adalah tempat parkir yang banyak ya. Sehingga secara tidak langsung akan memperberat pastinya ya di lingkungan Stadion JIS ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Dan ini salah satu akses yang menuju ke Stadion JIS di sisi timurnya ya teman-teman. Jadi dari tol Wiyoto Wiono ataupun tol Podomoro ya, ini kalian keluar dari exit, mungkin nama exit tolnya itu mungkin exit tol Warakas ya, ataupun Papanggo. Dan akan turun mulai di gang 14 atau 15 ya teman-teman, dan sampai ke gang 21. Di situ akan berdekatan dengan kolong tol ke Masjid Babah Alun, dan di depan kita ini ada plang ya. Sisi kanan atau belok kanan itu Warakas, dan belok kiri ini menuju ke Jakarta International Stadium teman-teman. Dan hingga saat ini progresnya sangat baik sekali teman-teman. Kalau kita lihat di sisi kanan dan kirinya nih, untuk balok camping bibnya sudah selesai dan sudah ada rambu-rambu. Di situ kita lihat akan ada lampu merah kayaknya di depan ya, karena di situ nanti ada perempatan, jadi kemungkinan besar itu akan ada sedikit tertahan ya oleh traffic light. Dan yes, disinilah teman-teman bertemunya. Kalau kita belok kanan di sini, ini menuju ke Tanjung Priuk teman-teman, ataupun Warakas. Dan kalau ke kiri ini ke Papanggo ataupun ke Danau Cincin teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat untuk UDETS-nya sangat besar sekali teman-teman. Dan ini feeling saya sih teman-teman, UDETS ini oke. Sebelum kita ke UDETS, ini yang saya sampaikan, belok kiri ini menuju ke Papanggo ya teman-teman, ataupun ya bisa ke Danau Cincin juga sih, tapi agak sedikit muter pastinya di pengkolan di ujung sana ya, nanti belok kanan. Dan di depan kita ini masih ada kabel yang ini ya, yang sedikit mengganggu pemandangan. Semoga saja ini dirapikan, ditanam ya, sehingga bisa lebih rapi pastinya. Dan oke, saya coba terbang lebih rendah. Dan di sisi kiri ini kalau kita lihat, UDETS-nya cukup besar ya. Ini mungkin diameter sekitar 4-5 ya lebarnya. Dan ini kayaknya tidak akan dibuang ke Danau Sunter teman-teman, tetapi ini kayaknya akan langsung terbuang ke laut lepas ya, di muara di Sungai Sentiong, yang nantinya akan bermuara di Tanjung Priok pastinya. Karena kalau ditarik lurus saja ini teman-teman, dia akan bertemu dengan Kali Sentiong sebenarnya teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat mobil Exanya, diesel Exanya, ekskavator crawler ya sepertinya, ataupun ekskavator sendok. Ini saya ngambilnya di pagi hari teman-teman, jadi teman-teman di lapangan belum pada datang semuanya. Banyak sekali kita lihat alat-alat berat di sini ya.
di kiri atas juga itu ada, dan ya sinilah perempatannya yang akan menuju ke kalau lurus itu ke masuk ke tol ya, dan kalau ke kanan ini menuju ke Warakas ataupun ke terminal Tanjung Priok. Dan yang di atas itu merupakan tol Wiyoto Wiono ataupun tol Podomoro yang nantinya akan menuju ke Ancol ataupun ke Pluit, bahkan ke Bandara Soekarno-Hatta ya teman-teman. Dan di lurus ke sana itu dia menuju ke pintu masuk tol pastinya ya. Jadi di penerbangan awal itu adalah exit tol ke Warakas, dan ini masuk pintu tol pastinya untuk naik ke tol Wiono Wiyoto ini teman-teman. Mungkin nanti gerbang tolnya ini antara gerbang tol Papanggo ataupun Warakas ya, atau Baba Alun mungkin ya. Ya entahlah, nanti kita lihat ya pelang tolnya ini namanya apa nantinya yang masuk ataupun keluar. Dan di sisi kiri ini Masya Allah indah sekali ini danau ya. Andai danau ini bisa dimanfaatkan secara maksimal, ini Masya Allah bisa menjadi suatu destinasi wisata alam yang luar biasa pastinya, dan bisa mendatangkan pemasukan untuk kas daerah juga pastinya. Dan di bawah kita ini masih banyak rumah-rumah ya, rumah-rumah liar. Dan disinilah teman-teman nantinya menurut Pak Basuki ya, Basuki Hadi Mulyono selaku Menteri PUPR, nantinya disinilah yang akan menjadi salah satu jalur akses menuju ke Ram Timur teman-teman. Dan ini kemungkinan besar jalurnya ini melalui sisi selatan dari Danau Cincin ini teman-teman. Kalau di sisi utara itu kayaknya tidak mungkin, karena di situ sangat banyak banget rumah-rumah liar ya, di milik pendatang mungkin ya, ataupun warga di DKI Jakarta yang belum memiliki rumah sehingga saudara-saudara kita membangun rumah sementara di sana. Ini satu-satunya akses ada di sisi kiri ataupun di sisi selatan teman-teman. Dan ini sangat rindang sekali ya. Dan nanti di sini akan ada namanya Eco Park Danau Cincin yang indahnya luar biasa sekali. Dan ini satu bagian dari mega proyek JIS teman-teman. Tetapi kita ketahan namanya COVID ya di tahun 2021, sehingga banyak proyek strategi daerah itu agak sedikit tertahan. Dan satu-satunya akses kemungkinan besar ada di sini teman-teman, karena sebenarnya memang ini Stadion JIS ini akan terkoneksi dengan Danau Cincin teman-teman. Kalau kita lihat ya, itu di sisi kanan atas sedikit itu sudah ada jalurnya sebenarnya, tinggal dibuka aja nantinya. Dan kita nggak tahu apakah beneran nanti akan dibuka, tapi kalau dibuka kemungkinan besar di sini akan ada sedikit ini ya, minor proyek mungkin, atau proyek kecil yang harus dibongkar dulu nih pagar belakangnya untuk menjadi akses ya. Dan ini yang saya sampaikan, di sisi kanan juga sebenarnya sudah ada akses sebenarnya. Di sisi kiri atas kalau kita lihat sudah ada jalur yang akan menuju ke Danau Cincin ya. Dan saya sih tidak menyarankan kalian lewat sini, karena kebetulan kemarin saya sudah meliput di tempat sini teman-teman. Dan itu jalannya sempitnya luar biasa, karena kalian akan melewati jalan tol teman-teman, di bawah jalan tol. Dan saya tidak menyarankan kalian lewat sini, karena ini banyak rumah-rumah ini ya, warga sementara yang akan memperpadat suasana pemukiman di sana pastinya ya, kalau kalian datang beramai-ramai, karena tempat itu sudah sempit sekali. Kalau saya lihat ya teman-teman, kemarin saya naik motor itu startnya dari pintu masuk Danau Cincin ini, itu saya meliuk-meliuk di antara kolong tol yang akhirnya saya menemukan ujung dari Danau Cincin ini sendiri. Dan yes, di depan kita itulah nantinya pintu masuk ya, pintu masuk ke tol Wiono Wiyoto ataupun tol Podomoro yang akan menuju ke Ancol, ke Tanjung Priok ataupun ke bandara pastinya. Dan sangat padat sekali ya kendaraan teman-teman. Ini Jakarta Utara ini memang banyak dump truck yang warawiri di tempat ini, karena memang
dekat pelabuhan pastinya ya, sehingga banyak truk-truk tronton yang warawiri, dan itu seperti di depan kita ya, sudah ada markir satu tuh di badan jalan. Dan yes, di depan kita ini memang agak sedikit kumuh ya teman-teman, tapi ini sebentar lagi akan dirapikan oleh Pemprov DKI Jakarta ketika PSD-nya ataupun proyek strategi daerahnya sudah mulai berjalan, yaitu Danau Cincin Eco Park. Dan di bawah kita ini masih ada rumah-rumah ya, sangat banyak sekali. Dan kemarin saya sempat wawancara sih sama warga di sini teman-teman, dan warga sini mengatakan memang mereka pendatang ataupun warga yang tidak memiliki sertifikat katanya. Jadi ketika ada penggusuran ya, dia pasrah aja, tetapi dia tetap berharap mendapatkan ganti untung seperti itu. Dan di depan kita sana adalah Tol Harbor 2 ya. Ini dia akan elevated ataupun double decker menuju sama seperti ke Ancol, Tanjung Priok ataupun ke bandara ya. Dan itu untuk mempermudah akses barang menuju ke pelabuhan Tanjung Priok pastinya, ataupun mempermudah warga di RR Marta Dinata. Dan seperti inilah kondisinya teman-teman, masih banyak rumah-rumah ini ya, rumah-rumah liar. Dan kita nggak tahu ini nanti ke depannya bagaimana pembersihannya. Karena memang Jakarta ini Masya Allah ya, betul-betul magnet bagi para pejuang keluarga yang ingin mengadu nasibnya lebih baik lagi. Jika pengaduan nasibnya itu berhasil atas izin Allah melalui ikhtiar yang mereka lakukan, maka mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang lebih nyaman pastinya ya. Tetapi kalau pengaduan nasibnya belum Allah izinkan berhasil, maka mereka akan seperti di bawah-bawah kita ini teman-teman, rumah-rumahnya yang tidak memiliki legalitas ataupun sertifikat. Dan mudah-mudahan aja nih semua yang terlibat di proyek di depan kita ini, Allah mudahkan pekerjaannya, dilancarkan rezekinya, dan dilindungi selama bekerja dari segala macam mara bahaya. Dan selesai proyeknya dengan cepat dan berkualitas pastinya. Dan yuk kita dukung terus pemerintah kita teman-teman dalam membangun negeri ini, sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan pasti manfaatnya. Dan di depan kita itu adalah salah satu mahakarya anak bangsa ya, yang harus kita hormati. Karena siapa lagi yang mau menghargai ya kalau bukan kita sendiri. Dan di sini ada 2 mega proyek yang sangat dikagumi oleh warga di Jakarta bahkan Indonesia ya, yaitu sirkuit Formula E dan Stadion Jusini sendiri. Dan di sisi kanan ini lapangan outdoornya sedang dilakukan perawatan ya teman-teman, karena memang di lapangan outdoor stadion di sini memang paling sering sekali digunakan oleh warga-warga sekitar ataupun warga Indonesia yang ingin merasakan rumput hybrid pertama di Indonesia ya. Sehingga saat ini sedang dilakukan perawatan. Ya, itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini, sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas. Jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman dengan orang-orang terdahulu kita. Karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya pembangunan saat ini pun ataupun sedang berlanjut, pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya, sehingga pembangunan itu ada atau sedang berjalan hingga saat ini. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.